kenal ya. Ini mungkin lebih tepat silaturahmi ya. Kita silaturahmi JIB ya. Nah, temanya sebetulnya berat ya. Temanya berat tadi pembicara-pembicara sebelumnya sebetulnya sudah memberikan gambaran yang lebih luas ya soal demokrasi, merefleksikan demokrasi Indonesia seperti apa. Nah, karena saya sehari-hari ini bergiat di isu pemilu gitu ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau nanti bicaranya agak lebih teknis gitu, tapi pada hakikatnya begini, tadi kalau ditanya soal regulasi, sebetulnya kan sebelum kita ke regulasi, mungkin kita perlu tadi di awal sempat disinggung soal performa demokrasi kita gitu ya, performa demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Memang ini fenomena yang mungkin juga terjadi di negara-negara lain bahwa ada penurunan skala demokrasi itu. Dan kalau dilihat dari indikator-indikator penilaiannya, mungkin kalau dari sisi proseduralnya gitu ya, penyelenggaraan pemilu mungkin skornya lebih baik gitu ya dibandingkan dengan indikator-indikator yang lainnya. Tapi bagaimana dengan secara substansinya gitu, karena kan kita tidak ingin ya pemilu kita itu berhenti pada ada eksekutif dan legislatif terpilih. Kan nggak stop di situ sebetulnya pemilu kita. Lebih jauh lagi kan ada dampak yang kita inginkan gitu ya. Apakah kemudian pemerintahan hasil pemilu itu bisa performanya bisa efektif gitu ya? Apakah kalau MK bilang penguatan sistem presidensil gitu, lalu apakah terjadi integrasi nasional? Apakah pemilih itu betul-betul bisa bisa punya daya reward dan punishment di pemilu kita? Nah, sayangnya memang kalau kita bicara regulasi, ketika membahas regulasi khususnya yang terkait dengan pemilu, itu tidak beranjak dari tadi tujuan kita mau pemilu nih apa. Mungkin iya gitu ya, tapi ya berhenti sampai di ya sudah ada legislatif atau eksekutif terpilih, tapi tidak melihat tujuan yang lebih jauh dari pemilu itu tuh sebetulnya apa gitu ya. Apakah kemudian ada transformasi di masyarakat dan sebagainya, itu tidak melihat sampai ke sana, sehingga instrumen-instrumen yang ada di dalamnya gitu ya, dalam artian pasal-pasal dalam regulasi kita, dalam undang-undang pemilu kita yang nggak mengarah ke mana-mana gitu, karena sejak awal kita memang ada di undang-undang pemilu ada tujuan-tujuan itu, pun sudah ada tujuan-tujuan itu, tapi juga tidak pasal-pasal turunannya tuh tidak mengarah ke tujuan itu gitu. Jadi tujuannya kemana, jalannya kemana gitu. Makanya nggak match gitu ya, nggak match antara tujuannya mau kemana sama jalan yang dipilihnya gitu ya. Karena instrumennya kan dari pasal-pasal itu tadi gitu. Contohnya misalnya apakah bisa membuat pemilih berdaya, bisa ada reward dan punishment gitu dalam pemilu kita. Dalam konteks misalnya nih pemilu 2024 nanti semua pemilu di tahun itu gitu ya, pemilu presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD, pilkada, semuanya akan di tahun yang sama walaupun bulannya berbeda. Kalau pilkada kan nanti akan di November 2024, yang lainnya, yang 5 lainnya itu belum diputuskan nih waktunya, mau Februari atau mau bulan Mei atau mau bulan berapa. Tapi pada intinya nanti semua pemilu di tahun yang sama, 2024. Kalau tidak ada perubahan kan artinya pemilu berikutnya 5 tahun berikutnya ya, 2029. Nah, bagaimana pemilih bisa punya reward dan punishment dengan desain pemilu yang begitu gitu ya. Reward dan punishment itu dalam artian kan biasanya kita sebagai rakyat kan bisa melihat atau menilai performa pemerintah gitu ya, hasil pemilu. Misalnya tahun pertama mungkin masyarakat masih memaklumi, mungkin masih adaptasi gitu. Tahun kedua kan kita sudah bisa merasakan ini sebetulnya kerjanya sesuai harapan atau tidak. Nah, di situ sebetulnya saat-saat bisa menilai itu di tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tapi kita tidak ada mekanisme pemilu di tengah dari 5 tahun ini gitu ya. Di 2,5 tahun pertama itu nggak ada mekanisme untuk memberikan reward dan punishment, baru di 5 tahun berikutnya yang biasanya ya udah lupa gitu ya, udah lupa
udah lupa dengan kekesalan-kekesalan yang mungkin dirasakan di tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Jadi ya mekanisme itu nggak terjadi. Reward dan punishment itu dalam artian kalau kita suka ya kita pilih lagi, kalau kita nggak suka ya kita pilih yang lain gitu, nggak dipilih lagi. Kan kekuatan sebagai rakyat kan di situ gitu ya, bisa mengubah itu. Tapi dengan desain yang seperti ini ya sulit gitu loh. Masyarakat tuh harus nunggu sampai 5 tahun gitu ya, 5 tahun untuk bisa ada reward dan punishment itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian tadi kalau bicara juga soal menyambung soal kondisi demokrasi kita gitu ya, salah satu indikator yang rendah gitu ya, itu kan budaya politik. Nah, kita tentu nggak mungkin bicara demokrasi kalau nggak bicara institusi demokrasi yang namanya partai politik. Nah, sayangnya gitu ya, dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya, partai politik ini termasuk institusi yang institusi yang tidak mengalami transformasi sebagaimana institusi-institusi yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya kita bicara soal contoh misalnya soal penyelenggara pemilunya gitu. Penyelenggara pemilunya mungkin selalu ada transformasi gitu ya, yang tadinya melekat di pemerintah lalu kemudian menjadi lembaga yang mandiri, kelembagaannya tuh ada transformasi gitu ya. Yang tadinya hanya KPU, terus ada Bawaslu, terus ada Dewan Kehormatan, ya selalu bertransformasi. Tapi partai politik kita tidak mengalami itu gitu ya. Mungkin juga belum ada political will untuk mentransformasikan partai politik kita jadi partai politik yang katakanlah lebih modern gitu ya, yang tata kelola organisasinya baik, rekrutmen kandidasinya berintegritas, punya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Belum diarahkan ke sana gitu. Undang-undang partai politik kita itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, artinya kan sudah 10 tahun gitu ya, udah 10 tahun suara-suara untuk mendorong partai politik ini jadi lebih baik itu nggak dilakukan gitu ya, padahal teman-teman masyarakat sipil boleh dikatakan sudah punya draftnya gitu ya. Kalau mau diminta masukan tuh kita udah punya nih pasal-pasal yang mungkin bisa diadopsi di undang-undang partai politik. Tapi ya sekali lagi yang bikin undang-undang kan partai politik juga gitu ya. Jadi kondisi yang sekarang itu memang membuat nyaman partai politik gitu ya. Ya sudah, partai politiknya begini aja gitu ya. Lalu kalau bicara kan sekarang jadi seolah-olah pemilu tuh ya sekedar sekedar milih gitu ya, sekedar milih milih eksekutif, milih legislatif gitu ya, tapi tadi ya tidak mengupayakan tujuan yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalnya tujuan pemilu itu untuk representasi, untuk integrasi nasional, untuk efektivitas pemerintahan, ya mungkin kita masih di posisi memilih representasi tadi gitu ya. Jadi sebetulnya niatan awal tahun yang lalu ada niatan tuh mau diubah undang-undang pemilunya karena berkaca dari pemilu 2019 yang cukup kompleks gitu ya, yang kita rasakan betul ya sama-sama ya, yang puncaknya kan kita semua kaget ada saudara-saudara kita anggota KPPS banyak sekali yang meninggal dunia. Kan kita ingin diubah, nggak bisa lagi nih pemilu seperti itu, tapi kemudian di tengah jalan ketika sudah revisi tengah jalan tapi kemudian diputuskan revisinya tidak dilanjutkan. Jadi artinya ya kita masih memakai payung hukum yang sama nih untuk pemilu 2024 dan kita sebetulnya sudah bisa memprediksi gitu ya, kalau kita bicara kompleksitas ya kurang lebih nanti 2024 ya kurang lebih akan seperti 2019. Mungkin saya berhenti di situ dulu ya, David, gantian sama teman-teman yang lain, nanti mungkin insya Allah ada waktu diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.